Seorang atlet para yang kaya dan sukses bertemu secara tak terduga. Orang yang dulu menelantarkannya karena disabilitas fisiknya ketika dia masih anak-anak. Emosi bergejolak di dalam dirinya saat dia bertanya-tanya tentang konsekuensi dari pertemuan ini. Hola teman-teman. Saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Lucia, seorang wanita yang penuh dengan impian dan harapan, mendapati dirinya hamil untuk pertama kalinya. Meskipun ia tidak lagi begitu muda, kegembiraan menjadi seorang ibu memenuhi hatinya. Ia selalu membayangkan akan menjadi seorang ibu pada usia yang lebih muda, tetapi sampai saat itu, ia belum menemukan seseorang yang berbagi hasrat yang sama. Kehidupan Lucia berlangsung di tengah-tengah karirnya dan kesibukan komitmen sehari-hari, meninggalkan kehidupan romantis di belakang. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu Gerald. Dia adalah seorang pria yang mempesona dan gagah, tipe yang dengan mudah memikat hati siapapun. Dan dengan Lucia, tidak ada bedanya. Dalam waktu singkat, ia benar-benar terpikat padanya. Romansa antara Lucia dan Gerald tumbuh dengan cepat, dan mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Secara bertahap, Lucia mulai berbicara dengan Gerald tentang keinginannya untuk memiliki anak, tetapi ia tampaknya tidak sepenuhnya yakin bahwa itu adalah ide yang baik. Ketakutan dan ketidakpastian tentang menjadi orang tua sepertinya menghantui pikirannya. Seiring berjalannya waktu, Lucia mulai merasa kemungkinan memiliki anak semakin menjauh. Namun, ketekunan dan harapan tidak pernah meninggalkannya, sampai akhirnya dia berhasil meyakinkan Gerald untuk memulai perjalanan ini bersamanya. Untuk kejutan mereka, kehamilan terjadi lebih cepat dari yang mereka harapkan. Tidak lama kemudian, Lucia hamil dengan seorang anak laki-laki. Kebahagiaan meluap di hatinya, dan nama yang dipilih untuk bayi itu adalah Fred. Penantian yang tampak tak berujung akhirnya berakhir. Kehamilan Lucia berlangsung dengan normal seperti yang diharapkan, membawa kebahagiaan dan antisipasi. Bulan demi bulan berlalu, dan Lucia melihat perutnya tumbuh, menampung perkembangan makhluk kecil yang dibawanya di dalam. Ketika waktu persalinan tiba, Lucia dikelilingi oleh dukungan dan cinta. Gerald tetap di sisinya, memegang tangannya dan memberinya keberanian. Tim medis, dengan keahlian dan dedikasi mereka, membimbing proses membawa Fred ke dunia dengan aman. Akhirnya, tangisan bayi terdengar di ruang bersalin, memenuhi ruang dengan melodi kehidupan. Fred, dengan mata cerah dan penasaran, menunjukkan sifat-sifat yang diwarisi dari ibunya. Mata yang sama penuh kelembutan. Rambutnya yang lembut dan halus adalah perpaduan dari ayahnya, menonjolkan warisan genetik yang menghubungkannya dengan keluarga itu. Fred, dari bulan-bulan pertama hidupnya, menunjukkan kepribadian yang memikat. Senyumnya yang menawan dan tatapannya yang penasaran menerangi hati semua orang di sekitarnya. Dia menjadi kehadiran yang ceria di setiap lingkungan yang ia masuki, menyebarkan senyuman menular dan melambaikan tangan yang menggemaskan kepada semua orang yang ia temui. Ketika Fred mulai mengoceh kata-kata pertamanya, pesona di sekelilingnya semakin tumbuh. Suaranya yang manis dan usahanya untuk berkomunikasi menyentuh semua orang dengan cara yang khas. Setiap suara baru yang ia keluarkan menjadi alasan untuk perayaan dan kegembiraan bagi Lucia dan Gerald, yang mengagumi setiap tonggak perkembangan putra mereka. Karisma alami Fred menjadikannya pusat perhatian di setiap pertemuan keluarga dan sosial. Kehadirannya yang ceria dan main-main menarik pandangan dan senyuman. Dia sangat menikmati perhatian itu, senang menjadi alasan tawa dan kasih sayang. Seolah-olah dia memahami kekuatan yang dimilikinya untuk mencerahkan hari-hari orang-orang di sekitarnya. Untuk Lucia, melihat Fred bersenang-senang dan dicintai oleh semua orang adalah sumber kebanggaan dan kebahagiaan yang mendalam. Hatinya sebagai seorang ibu meleleh dengan setiap isyarat kasih sayang dan setiap tawa menular dari putranya yang berharga. Dia mengagumi bagaimana dia memancarkan kebahagiaan dan memenangkan hati orang-orang, membawa cahaya ke dalam hidup mereka. Kunjungan ke dokter anak membawa berita yang tak terduga, menimbulkan bayangan kekhawatiran di atas dinamika keluarga Lucia,
Gerald, dan Fred. Hati yang tadinya meluap dengan kebahagiaan sekarang dipenuhi dengan rasa cemas dan ketidakpastian. Selama kunjungan ini ke dokter anak, dokter dengan cermat mengamati Fred dan keterampilan motoriknya. Kekhawatiran terasa di udara saat Lucia dan Gerald dengan cemas menunggu diagnosis. Dokter, dengan pengalaman dan pengetahuannya, membuat pengamatan yang mengkhawatirkan. Ada sesuatu yang mungkin salah dengan kaki Fred. Berita dari tes tersebut sangat mengguncang Lucia dan Gerald. Hasilnya mengonfirmasi diagnosis penyakit langka yang menyebabkan kelumpuhan permanen pada kaki Fred. Dampak dari wahyu itu membuat tanah seolah lenyap di bawah kaki mereka, meninggalkan kekosongan yang menyakitkan di hati mereka. Berita tentang kondisi Fred membawa perubahan drastis dalam kehidupan seluruh keluarga. Lucia mengambil keputusan yang sulit, tetapi didorong oleh cinta yang tak tergoyahkan. Dia berhenti bekerja untuk mendedikasikan dirinya secara eksklusif dalam merawat dan mendukung Fred. Sejak saat itu, Lucia menjadi pengasuh utama Fred, mendedikasikan setiap menit hari-harinya untuk memberikan perawatan terbaik bagi anaknya. Dia terjun ke dunia baru terapi dan perawatan, mencari setiap opsi yang tersedia untuk membantu Fred memiliki beberapa mobilitas. Seiring berjalannya waktu, Fred tumbuh dalam kecerdasan dan kepintaran, meskipun ia menghadapi keterbatasan fisik. Lucia, yang bertekad menyediakan kehidupan yang lebih nyaman bagi Fred, terus tanpa lelah mencari alternatif dan perawatan. Setiap terapi atau perawatan baru yang muncul, Lucia bersedia menjelajahinya dan membawa Fred untuk berpartisipasi. Dia menginvestasikan waktu, energi, dan sumber daya finansial untuk menawarkan peluang terbaik bagi perkembangan dan kesejahteraan Fred. Namun, biaya dari perawatan ini mulai membebani anggaran keluarga, menciptakan ketegangan dan kekhawatiran tambahan. Sayangnya, untuk memperburuk situasi, ayah Fred, Gerald, mulai berjudi. Pilihan yang ceroboh dan adiktif ini semakin menguras sumber daya keluarga. Perjudian Gerald tidak hanya menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk perawatan Fred, tetapi juga memicu serangkaian masalah emosional dan keluarga. Diskusi antara Lucia dan Gerald menjadi semakin sering seiring dengan meningkatnya ketegangan. Kecanduan judi Gerald sangat mempengaruhi dinamika keluarga, merusak kepercayaan dan menimbulkan luka hati. Lucia merasa kewalahan dengan tanggung jawab merawat Fred dan memastikan dia memiliki kesempatan terbaik sambil berjuang menghadapi konsekuensi finansial dan emosional dari tindakan Gerald. Adegan yang Lucia saksikan saat kembali ke rumah setelah sesi fisioterapi Fred membuat hatinya berat. Gerald sedang keluar dari rumah taruhan di tengah siang, pada saat dia seharusnya bekerja. Amarah dan kekecewaan menguasai Lucia saat dia menghadapi Gerald di sana, di tengah jalan. Pertengkaran antara mereka sangat intens dan memanas. Lucia menuntut penjelasan dari Gerald, tidak percaya bahwa dia mempertaruhkan masa depan Fred. Gerald mengakui bahwa dia telah dipecat dari pekerjaannya dan uang yang dia pegang adalah uang pesangonnya. Tetapi pengungkapan Gerald tidak berhenti di situ. Di tengah kemarahan dan rasa sakit, dia mengakui bahwa dia tidak pernah ingin menjadi seorang ayah, bahwa dia hanya menuruti keinginan Lucia untuk menyenangkannya. Kebenaran yang menyakitkan itu menghantam Lucia seperti pisau, memotong dalam harapannya dan mimpinya. Meski menghadapi rasa sakit dan kesepian setelah kepergian Gerald, takdir memiliki kejutan positif untuk Lucia dan Fred. Merasa terdorong untuk kembali bekerja, Lucia memutuskan untuk mendaftarkan Fred di sekolah yang menawarkan kegiatan dan dukungan untuk anak-anak dengan keterbatasan fisik. Di sekolah inilah Fred menemukan gairahnya terhadap renang. Air menjadi tempat perlindungannya, tempat di mana ia menemukan kebebasan dan kemandirian. Di dalam air, dia tidak lagi membutuhkan bantuan siapapun untuk bergerak. Dengan kekuatan tangannya, Fred bisa berenang dengan bebas, merasakan pemberdayaan dan mengatasi rasa takut. Renang menjadi bagian penting dari rutinitas Fred. Di bawah bimbingan instruktur khusus, dia mengembangkan keterampilan akuatiknya, memperkuat tubuhnya, dan mendapatkan kepercayaan diri dalam kemampuannya.
Sensasi bergerak di dalam air memberinya perspektif baru tentang kehidupan dan rasa kebebasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seiring waktu, Fred tidak hanya unggul dalam berenang tetapi juga menjadi juara sejati. Tekad, kekuatan, dan keterampilan impresifnya membuatnya memenangkan kompetisi untuk atlet dengan disabilitas, meninggalkan jejak di dunia olahraga. Saat Fred tumbuh dewasa, hasratnya untuk berenang hanya semakin kuat. Latihan berdedikasi dan bakat alaminya membawanya meraih pencapaian luar biasa, memecahkan rekor di kategorinya. Upaya dan prestasinya diakui tidak hanya oleh komunitas olahraganya tetapi juga oleh negaranya. Ketika Fred menjadi pemuda yang bertekad, ia menerima berita paling menggembirakan dalam karirnya. Ia telah lolos untuk mewakili negaranya di Paralimpiade, acara olahraga utama untuk atlet dengan disabilitas. Di Paralimpiade, Fred bersinar terang. Keahliannya di dalam air dan tekadnya memberinya medali serta memecahkan rekor. Dengan ketenaran dan pencapaian yang semakin meningkat di Paralimpiade, Fred menjadi sosok yang dicari di acara dan konferensi di seluruh dunia. Kisahnya tentang mengatasi kesulitan dan mencapai kesuksesan menginspirasi orang-orang dari segala usia dan latar belakang. Ceramah dan presentasi ini memberikan Fred pengakuan yang lebih besar lagi. Dia mendapatkan dukungan dari berbagai perusahaan yang mensponsori dirinya. Sponsor ini memberikan Fred gaji yang baik dan menawarkan stabilitas keuangan. Kekayaan yang dicapai Fred adalah hasil langsung dari ketekunan, keterampilan, dan dedikasinya yang tak kenal lelah. Dia tidak hanya menjadi atlet yang menonjol tetapi juga seorang pengusaha, memanfaatkan visibilitas dan pengakuan untuk membangun warisan yang abadi. Dengan dukungan dari perusahaan-perusahaan yang mensponsorinya, Fred mampu berinvestasi dalam proyek dan inisiatif yang membantu orang lain dengan disabilitas, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan menyediakan peluang untuk mengatasi tantangan. Dia menggunakan kekayaannya dan pengaruhnya untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain, menciptakan dampak positif di luar pencapaian olahraganya. Namun, Fred tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang dari masa lalunya. Saat dia keluar dari hotel tempat dia menginap, meluncur dengan kursi rodanya, matanya tertuju pada wajah yang familiar. Itu adalah ayahnya, berdiri di pintu hotel. Pria itu, yang kini telah tua, sedang mengemis. Kenangan akan pengabaian dan rasa sakit yang disebabkan oleh ayahnya masih hidup dalam dirinya. Sangat masuk akal jika dia hanya mengabaikan pria yang telah meninggalkannya di saat yang sangat sulit dalam hidupnya tersebut. Namun, Fred tahu bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk dimaafkan. Dia memandang pria tua itu dengan belas kasih dan empati, mengenali kerentanan dan kerapuhan situasi pria tua tersebut. Dalam sebuah isyarat yang mengejutkan, Fred mengulurkan tangan dan memegang tangan ayahnya. Senyum lembut menyebar di wajahnya. Pada saat itu, tidak ada kata-kata yang dibutuhkan. Pengampunan mengalir bahkan dalam kesunyian. Fred tidak tahu apa yang masa depan pegang untuk hubungannya dengan ayahnya, tetapi dia merasakan kedamaian yang mendalam karena dapat mengatasi periode menyakitkan dari masa lalunya. Dengan memilih untuk melepaskan pengampunan, dia menyadari bahwa yang benar-benar dibebaskan adalah dirinya sendiri. Bebas dari luka, dendam, dan perasaan balas dendam, Fred merasa lebih ringan dan bebas untuk maju. Dia membawa pelajaran berharga bahwa pengampunan adalah pilihan yang kuat yang dapat mengubah hidup, membebaskan kita untuk hidup sepenuhnya dan menemukan kebahagiaan sejati. Dan begitu, Fred maju, menyelam ke dalam kehidupan dengan rasa syukur, cinta, dan hati yang bebas dari dendam. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.